Salam saudara-saudara yang terkasih, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang setia dan bertekun dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kiranya Allah senantiasa mengurapi kita dengan pengurapan dan wahyu yang baru, sehingga semakin hari kita bisa semakin mengenal Dia. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita mengawali renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini, hari yang baru, berkat yang baru, pengharapan yang baru. Kami percaya hari ini kami akan melihat perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami dan perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Minggu ini kami memasuki persiapan Prapaskah dan Paskah. Kami mau menyiapkan hati kami untuk diperbaharui dengan kelimpahan rasa syukur atas apa yang telah Tuhan Yesus perbuat bagi kami. Kami mau mengingat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau mau menanggung penderitaan yang begitu dahsyat di atas kayu salib semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu yang kudus dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti dan ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, besok kita akan merayakan hari Jumat Agung, yaitu hari peringatan penyaliban Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Hari Jumat Agung dan Paskah merupakan hari-hari yang sangat penting dalam hidup kekristenan dan dasar iman kita, karena melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan pada hari-hari itu, kita bisa menerima kasih karunia dari Allah yang telah direncanakan Allah sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Salah satu peristiwa yang penting dalam proses penyaliban Tuhan Yesus adalah saat paku-paku dipakukan menembus tangan dan kaki Tuhan Yesus. Keempat kitab Injil hanya menyebutkan bahwa Tuhan Yesus disalibkan tanpa merinci proses penyaliban itu. Tetapi kita percaya bahwa ada paku-paku yang dipakai pada saat penyaliban. Beberapa lukisan melukiskan bahwa paku-paku itu dipakukan menembus telapak tangan Tuhan Yesus, tetapi para ahli Alkitab menyebutkan bahwa paku-paku itu dipakukan menembus pergelangan tangan, tempat di mana urat nadi berada. Jadi saat paku-paku itu dipukul masuk ke dalam tangan Tuhan Yesus, banyak darah yang mengalir keluar dari tangannya. Mengapa paku-paku ini penting untuk kita perhatikan? Sebagian orang berpikir bahwa paku-paku ini diperlukan untuk membuat tangan dan kaki Tuhan Yesus bisa tergantung di atas kayu salib. Memang betul, tetapi hal itu hanyalah setengah kebenaran. Saat paku-paku itu dipakukan menembus tangan Tuhan Yesus, tangan Allah yang telah membentuk dan menciptakan alam semesta ini, Tuhan Yesus bisa saja menolaknya atau memanggil pasukan malaikat untuk menolongnya. Matius 26 ayat 53 mencatat perkataan Tuhan Yesus pada saat ia ditangkap di Taman Getsemani, demikian bunyinya. Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk melawan agar paku-paku itu tidak menembus tangan dan kakinya, tetapi ia memutuskan untuk tidak melawan. Ia membiarkan paku-paku itu dipakukan ke dalam tangan dan kakinya, merobek daging dan tulangnya. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ia melihat bahwa saat paku-paku itu menembus tangan dan kakinya,
ada sebuah daftar panjang berisi dosa-dosa kita yang juga dipakukan di kayu salib. Mari kita membaca tulisan Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saat darah dari tangan Tuhan Yesus mengalir keluar karena paku-paku menembus tangannya, maka darah itu menutupi daftar dosa-dosa kita, sehingga apa yang Allah lihat adalah darah Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita. Paku-paku yang telah memakukan tangan dan kaki Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah perkakas yang dipakai oleh Allah untuk menebus kita. Paku-paku itu meskipun menyakitkan, akan tetapi diperlukan dan memungkinkan kita untuk bisa menerima janji Allah tentang keselamatan. Melalui darah Tuhan Yesus yang keluar karena paku-paku itu, Allah memaafkan kita. Saudara yang terkasih, beberapa hari ini tema renungan di Bijaksana Channel adalah mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami berharap saudara tidak bosan belajar mengenai hal ini selama beberapa hari, karena berapa banyak pun renungan yang dibuat mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tetap saja layak untuk kita pelajari, karena apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib sangat berharga bagi kita. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah yang telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, bahkan melalui penderitaan yang begitu berat. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan-renungan di Bijaksana Channel, Roh Kudus bekerja menjamah dan menguatkan setiap orang yang membutuhkan, memberikan penghiburan bagi yang berduka, dan memberikan jalan keluar bagi yang sedang mengalami masalah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang begitu baik dan mengasihi kami, terima kasih buat karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah rela menderita dan mati bagi kami oleh karena Engkau mengasihi kami. Melalui darah-Mu yang tercurah, Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Kiranya kebaikan dan kemurahan-Mu mengikuti di belakang kami. Dan kiranya tangan-Mu membuat kami berhasil dan beruntung dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor oleh karena penyertaan-Mu yang memampukan kami. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasih. Kami percaya Engkau menopang dan melindungi Indonesia. Kami berdoa agar terjadi perdamaian di seluruh wilayah Indonesia, terutama di tempat-tempat yang ada pertikaian. Kiranya Engkau memberkati negeri kami dengan persatuan dan kesatuan serta toleransi di antara semua rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.